Jadi dan meskipun ini harus online semuanya juga tidak mengurangi kualitas, karena memang ini masa peak untuk ujian, akhir semester, begitu. Nah, untuk sesi SHP ini, maka, dibagi 2 sesi. Yang pertama sesi mahasiswa presentasi, kemudian yang kedua diskusi, pembimbing juga dalam hal ini sebagai penguji nanti. Mudah-mudahan saat sesi diskusi nanti Prof. Lita sudah bisa bergabung. Kemudian sesi yang ketiga kita akan, berembuk terkait dengan, hasilnya nanti begitu ya, dan, akan diumumkan. Baik, Saudari Rina sudah siap, Riana? Siap, Prof. Kami sudah siap. Oke, baik. Sehat ya hari ini ya? Sehat, Baik, Prof. untuk sesi pertama ini nanti presentasi 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, dan mohon nanti saat diskusi, oh ini sudah direkam ya. Jadi rekaman ini nanti juga tulisan, Anda bisa menulis, mencatat nanti poin-poin penting masukan dari para penguji, sehingga saat revisi nanti tidak perlu waktu lama karena biar segera ujian. Begitu? Siap, Riana? Silahkan untuk presentasi. Ya, Prof. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dan ketersediaan kepada Prof. Dr. Lita Listiani untuk membimbing kami sebagai pembimbing pertama, kemudian Dr. Mariono yang saat ini berhalangan hadir, kemudian Prof. Dr. Tri Retnaningsih Suprobowati, terima kasih Prof. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji yang kedua, Dr. Insinyur Pertiwi Andarani. Baik, segera kita mulai untuk presentasi penelitian kami mengenai local wisdom Trihita Karana dalam pencegahan pencemaran pabrik pengolahan rumput laut dalam kebijakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air. Penelitian kami berlokus di lepas pantai Jumpai, Bali. Berikut project overview kami. Nah, kami mulai dengan abstrak. Jadi, rumput laut ini merupakan salah satu komoditas utama yang mana penduduk Bali menjadikan rumput laut ini sebagai mata pencarian yang utama karena di Bali terkenal dengan pantainya yang bersih dan produksi rumput laut yang sangat besar. Nah, rumput laut sendiri akan diambil keragenannya, yaitu salah satu bentuk pengolahan rumput laut. Nah, kualitas dari SRC dan edible film yang terbentuk dari keragenan ini dapat secara signifikan dan oleh tingkat konsentrasi penggunaan KOH dalam ekstraksi. Nah, dalam pengolahannya, penggunaan KOH ditemukan dalam studi ini. KOH itu berfungsi untuk mengekstraksi suatu semi-refined keragenan dan ini sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Namun demikian, pada penelitian ini, perlakuan dari KOH itu ditemukan tidak sesuai dengan semestinya. Nah, di penelitian ini lokusnya terfokus pada Pantai Jumpai Bali karena di Kabupaten Klungkung sendiri terdapat 2 lokus utama untuk memanen daripada rumput laut. Yang pertama ada di Pantai Jumpai dan yang kedua di Nusa Penida yang mana jaraknya lebih dekat dari Kabupaten Klungkung. Nah, dari hasil penelitian ini nanti akan kita lihat bersama apakah pabrik ini benar-benar menggunakan KOH sebagai salah satu bahan untuk mengolah rumput laut. Nah, kemudian di sini kita melihat rumput laut sendiri memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi ketahanan pangan, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, dan fungsi pendidikan, sosial, serta budaya. Nah, untuk permasalahan sendiri, kami merangkum ada 4. Yang pertama, permintaan konsumen yang tinggi terhadap rumput laut semakin meningkat sehingga memaksa produsen untuk meningkatkan produksi dalam waktu yang singkat, tanpa mengurangi kualitas dari produksi rumput laut. Kemudian yang kedua, tidak adanya pengolahan limbah KOH pada pabrik yang kami temui di Pantai Jumpai. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah, pemerhati lingkungan, dan ketua adat setempat dalam memantau tata kelola limbah pabrik
dan penegakan hukum. Kemudian kurangnya sosialisasi keempat kepada pegawai pabrik. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah 4 tujuan utama. Yang pertama, yang menganalisis kualitas air limbah pembuangan pabrik pengolahan rumput laut di lepas pantai Jumpai. Yang kedua, menganalisis peran lokal wisdom Trihita Karana dalam pencegahan pencemaran pabrik pengolahan rumput laut di Bali. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di lepas pantai Jumpai terhadap aktivitas pabrik pengolahan limbah. Kemudian yang keempat, menganalisis pandangan kebijakan hukum lingkungan terhadap falsafah Trihita Karana terkait pencemaran lingkungan di Bali. Nah, dari tujuan ini, kami mencari beberapa penelitian terdahulu dan keaslian penelitian. Jadi ada beberapa penelitian yang kami rangkum untuk sebagai dasar kami melakukan penelitian yang ini. Yang pertama ada Gibson et al., yaitu dengan judul High Definition X-ray Fluorescence, yaitu tentang aplikasinya. Nah, tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Gibson dan kawan-kawan yaitu membuktikan analisis partikulat udara, kontaminasi cairan tubuh pada tingkat ppb, pemetaan unsur sampai jaringan otak, tulang, serta analisis racun dalam mainan dan produk konsumen lainnya dengan menggunakan XD-XRF. Kemudian yang kedua, ada penelitian tentang KOH, yaitu potassium hydroxide as colosity softener atau remover. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui berbagai jenis risiko kesehatan dan keselamatan dari produk konsumen non-makanan dan jasa. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suyasa dan Dwi Jayani tahun 2015, yaitu dengan judul Biosystem Treatment Approach for Seaweed Processing Wastewater. Kemudian tujuan ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kapasitas penanganan biosistem untuk mengurangi COD dan BOD serta kandungan nitrat dalam air. Penelitian yang keempat yaitu dilakukan oleh Suminto dan Kustianti dengan judul The Concept of THK in Kakawin Siwatrakalpa as a Means of Interpret Life. Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa ketiga bagian dari konsep THK berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari bagian hidup manusia. Kemudian yang kelima, ada penelitian dilakukan oleh Subagya tahun 2016 tentang persepsi masyarakat terhadap konsep Trihita Karana sebagai implementasi hukum alam. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap konsep THK sebagai implementasi hukum alam pada adat Bali di Desa Bedeng, 10 Kecamatan Timurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian yang keenam ada SWOT Analysis of Industrial Wastewater dengan tujuan mempelajari proses penanganan limbah industri. Kemudian yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Arta Jaya dan Wijaya tahun 2020 mengenai Trihita Karana in Balinese customary law as a basis for the settlement of the village boundary conflict in Bali. Tujuannya adalah mengkaji wujud nyata konsep THK dalam penyelesaian konflik batas desa dan mengkaji peran desa Pekraman dalam penerapan konsep THK sebagai penjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Krama atau penduduk desa dari komunitas desanya. Kemudian berikut metodologi yang kami gunakan. Yang pertama, kami harus review dari beberapa literatur, yaitu ada dari data input Google Earth sebagai pemetaannya, dan menggunakan Landsat Satellite Imagery. Kemudian ada bibliography sources from reputable international and national journals or proceedings. Kemudian ada qualitative descriptive, yaitu mengikuti data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari observasi daripada lokus, yaitu ada early bird test, kemudian ada gathering data, meliputi pH, BOD, COD, TSS, spektrofotometer, dan menggunakan alat HDX-RF. Kemudian dari data sekunder, ada beberapa dokumen, review dokumen, diantaranya ada undang-undang, jurnalis, books, dan lain-lain. Kemudian kita menganalisis diagram, data-data terkait, dan kemudian hasil yang kami peroleh akan dianalisis dari data-datanya. Nah, untuk deskripsinya, data awal hasil terjun ke lapangan, kita mewawancarai beberapa narasumber, salah satunya yaitu Ketua Yayasan Trihita Karana di Bali. Beliau merupakan Ketua Yayasan dari tahun berdirinya THK sendiri di Bali. Kemudian interpretasinya menguraikan deskripsi
dan membangun konsep yang didasarkan pada data. Nah, data-data tersebut kami juga melakukan wawancara terhadap pegawai dari pabrik, juga masyarakat sekitar dari pabrik. Selain itu, kami juga mewawancara beberapa penduduk desa di sana dan juga beberapa profesor yang mendukung untuk memahami hukum lingkungan itu sendiri. Nah, ini lokasinya yaitu pabrik pengolahan rumput laut kami temukan dengan nama PT Indonusa Alga Prima di Lepas Pantai Jumpai. Kemudian ini interviewnya ada dari di kantor Yayasan Trihita Karana. Kemudian kami interview pegawai dari Biro SDM Polda Bali, kemudian Bitlover Polda Bali untuk meminta beberapa data. Kemudian ada juga di Pantai Jumpai, ada nelayan yang kami temui, juga di Parapara 1 dan 2, ada beberapa pegawai yang kami wawancara, dan di Pusdikmin Bandung ini sebagai lokus untuk wawancara salah satu profesor yang berkecimpung di dunia hukum. Nah, di sini ada beberapa tempat yang di kotak kuning ini adalah PT Indonusa Alga Prima. Nah, perusahaan ini setelah kami searching ternyata memiliki 3 cabang, ada di Jakarta, kemudian di Malang juga sebagai pabrik pengolahannya, dan di Bali juga. Nah, ini di Bali ini khusus untuk bahan baku yang diproses dari laut, kemudian nanti dibawa ke Malang untuk diproses lagi menjadi beberapa produk seperti produk kecantikan, makanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang di kotak merah ada para-para drying spot dan para-para drying spot 2 yang di kotak biru. Jadi para-para ini digunakan sebagai tempat pengeringan setelah rumput laut diambil dari laut, kemudian diproses di pabrik warna kuning itu. Setelah diproses, kemudian dikeringkan di para-para drying spot 1 dan para-para drying spot 2. Jadi ini kami melakukan penelitian dari tahun 2022 dan 2023. Nah, untuk hasil dari limbah yang kami collecting di TKP ya, di pabrik tersebut, menyebutkan bahwasannya pH di jam 13 dan 16, jadi kami menguji apakah benar, pertama ada kandungan KOH yang digunakan atau tidak, karena di waktu kami wawancara untuk cross check apakah benar menggunakan KOH, ternyata di para-para 1 dan 2 kami menemukan banyak sekali karung yang bertuliskan UN dengan kode KOH 90%. Nah, untuk mengujinya apakah benar yang kami temukan di lapangan sesuai dengan yang kami temukan di laboratorium tentang limbah tersebut mencemari, ternyata benar. Untuk pH sendiri kami pengujiannya ada 2 jam, jam 1 dan jam 4. Kenapa? Karena jam 1 itu memulai proses untuk pencucian, dan jam 16 itu adalah proses pencucian terakhir, jadi limbahnya itu banyak sekali yang keluar dari pipa yang ada di pinggir pantai, yang kebetulan itu menyambung dari pabrik itu sendiri. Untuk pH-nya, jam 1 itu ada menunjukkan 10,34 dan jam 4 sore itu jam 4 sore itu menunjukkan 9,25. Padahal untuk makanan sendiri harusnya tidak boleh melebihi dari 9. Kemudian BOD-nya jam 1 97 dan jam 2 121. Nah, ini juga melewati dari threshold level. Kemudian COD-nya itu juga 2 kali lipatnya, bahkan hampir 3 kali lipatnya di jam 4. Kemudian ada TSS, itu juga melebihi dari threshold level. Jam 1 itu 61, kemudian jam 4 itu 259. Dan amoniak sendiri juga kami temukan, tapi tidak begitu banyak ya. Ada 0,03 dan 0,08. Nah, kemudian dengan hasil limbah tersebut kami uji dengan alat HD Prime SRF ini untuk menguji apakah benar kandungan limbah tersebut mengandung KOH dan beberapa senyawa-senyawa berbahaya lainnya. Nah, kami temukan di jam 1 dan jam 4 itu dengan 3 kali pengulangan, ternyata rata-ratanya untuk elemen K sendiri ada 1000 ppm. Dan untuk CL-nya sendiri ada 759. Nah, ini yang hasil di jam 4, ini untuk K-nya sendiri ada 939, ini average-nya, kemudian ada CL-nya, average-nya
ppm. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya, apalagi kalau untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, kemudian ini ada beberapa elemen yang kami temukan juga selain Cl dan K, yaitu ada Br35, Ni28, Rb37 dan Sr38. Nah, ini sebenarnya hasilnya tidak begitu signifikan banyak jika dibandingkan dengan K dan Cl. Nah, ini juga yang terdeteksi, jumlah yang terhitung ppm, kalau yang sebelumnya kan konsentrasinya ppm, kalau yang ini jumlah yang terhitung dari alat tersebut ternyata BR-nya tinggi, Ni-nya tinggi, K-nya lebih rendah daripada BR-nya, dan SR-nya juga lumayan tinggi. Nah, ini yang kami lakukan, jadi ada saluran pembuangan limbah. Nah, saluran ini jika dilihat itu hanya ada satu lubang, dan lubang itu langsung mengalirkan ke laut. Nah, gambar yang 10 itu pengambilan sampel kami. Jadi kami melakukan pengambilan sampel sendiri, kemudian kami uji, dan kami langsung bawa ke lab kami. Dan ini alat HDXRF. Dan ini para 1 dan para 2, kurang lebih seperti ini yang kami temukan di pabrik. Nah, karung tersebut yang kami lampirkan di gambar 13, itu benar-benar ada tulisan danger. Ya, jadi ini juga produk dari UN dan seharusnya tidak digunakan oleh sembarangan. Nah, ketika kami wawancara dengan salah satu, ada 3 pekerja yang di sana, itu memang untuk menggunakan KOH itu setiap pencucian itu ada. Nah, ketika pencucian itu hanya diperbolehkan 1 orang yang mengambil KOH tersebut dari karung dan langsung menggunakan tangan. Jadi tidak menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan takaran yang seharusnya disarankan oleh UN. Nah, hal ini menjadi konsentrasi bagi kami untuk menemukan lebih awal daripada pengolahan limbah tersebut sendiri. Dan ternyata kami juga menanyakan kepada pekerja dan tidak ada pengolahan limbah sebelum dibuang ke laut. Nah, untuk di laut sendiri, kami juga menemukan bahwasannya limbah tersebut banyak sekali partikel-partikel seperti sampah, kemudian ada juga busa yang sampai berwarna coklat, bisa dilihat di gambar 9. Nah, itu sangat berbahaya, apalagi ketika saya mengambil sampel juga, dengan menggunakan sarung tangan saja itu masih gatal-gatal tangannya ya. Seperti itu. Kemudian ada tujuan kedua yaitu penerapan THK di Indonesia. Jadi berikut adalah beberapa kegiatan THK untuk menjawab tujuan nomor 2, peran Local Wisdom Trita Karana dalam pencegahan pencemaran pabrik pengolahan di Bali. Jadi THK sendiri memang lahir dari tahun 1969 ketika ada konferensi di luar negeri. Konsep tersebut memang sebenarnya sudah ada di Bali, namun untuk legalisasinya ada sejarahnya sendiri, yaitu sekitar 50 tahun yang lalu dari tahun 2025. Sebenarnya konsep ini sudah ada, namun belum dinamakan Trihita Karana. Tapi semenjak ada konferensi Stockholm itu, mereka menamakan THK tersebut di tahun 1969, dan di THK sendiri ada 3 unsur penting. Yang pertama ada parhyangan, yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, Sang Hyang Widi, yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bali. Kemudian ada unsur pawongan. Pawongan itu adalah bagaimana manusia berhubungan dengan baik sesama manusia. Kemudian yang ketiga ada unsur palamahan, yaitu bagaimana manusia menjalin hubungan baik dengan alam sekitar. Karena penduduk Bali memiliki keyakinan bahwasannya bumi adalah ibu dan kita adalah anak. Jadi sebisa mungkin setiap kegiatan mereka seharusnya berdasarkan 3 ajaran ini, yaitu THK. Namun begitu banyaknya industri yang ada di Bali dan investor yang tidak bertanggung jawab, dalam arti mereka tidak memikirkan bagaimana masyarakat Bali itu sendiri untuk menjaga lingkungannya, bahkan mereka hanya orientasinya hanya profit, tapi mereka tidak serta-merta mau untuk menangani limbah mereka sendiri, dan ini menjadi concern yang sangat penting bagi masyarakat Bali untuk menyadarkan mereka bahwasannya
di lingkungan mereka itu ada bahaya yang setiap saat bisa mengganggu kehidupan mereka. Nah, ini ada beberapa penerapan THK di Indonesia, khususnya di Bali, yaitu tahun 2000, ada surat kabar Bali Travel News untuk memulai upaya penerapan konsep THK, yaitu melalui Komite Penghargaan THK dengan memberikan Trihita Karna Award kepada hotel yang menerapkan konsep THK dalam manajemen mereka. Jadi award ini diprakarsai oleh Iwayan Mertasuteja dan Bapak Igusti Ketut yang kami wawancarai. Kemudian di tahun-tahun setelahnya, 4 tahun setelah tahun 2000 itu, konsep THK didukung oleh UNWTO dalam pidato resmi oleh Mr. Francesco Fragiali selaku Sekjen UNWTO pada penyerahan penghargaan. Kemudian tahun 2009 juga ada nilai THK yang diadopsi dalam Undang-Undang RI, dan sampai tahun 2022 itu diadakan dialog interaktif secara daring antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Nadiem Makarim bersama CEO Tesla Motor Elon Musk dalam acara Integrational Dialogue for Our Emerging Future serta 500 mahasiswa dan 25 guru besar yang berkumpul di UIT Bali. Nah, ini ada beberapa kejadian ketika kami mengumpulkan data, yaitu di tahun 2022 itu di gambar poin A terdapat banyak sampah. Nah, selain dari limbah yang dari pabrik, di Pantai Jumpai ini ternyata ada peristiwa unik, yaitu beberapa saat yang lalu ada sampah-sampah yang berdatangan akibat banjir. Itu semua bermuara ke Pantai Jumpai, sehingga Pantai Jumpai ini dipenuhi oleh sampah-sampah batang kayu, sampah plastik, dan ini menjadi masuk ke dalam berita internasional juga. Kemudian yang di poin B, itu masyarakat beserta Polsek Kelungkung itu melakukan pembersihan daripada sampah-sampah tersebut. Nah, di poin C ini ada bule-bule yang juga concern terhadap kegiatan pembersihan tersebut. Nah, di Pantai Jumpai ini banyak sekali kegiatannya. Kenapa kami concern? Karena di Pantai Jumpai ini sangat unik. Mereka, masyarakatnya memiliki banyak sekali kegiatan selain untuk pengolahan pabrik, juga mereka mengadakan berbagai upacara, kemudian larung abu, kemudian juga ada pementasan tari, kemudian juga ada kegiatan olahraga seperti para layangan, kemudian surfing, dan banyak sekali kegiatan masyarakat, sehingga jika misalnya nelayan mengambil ikan di dalam lautan di sekitar pabrik, itu menjadi suatu ancaman kesehatan. Mungkin tidak langsung pada saat itu merasakan efeknya, tetapi dalam jangka waktu terus-menerus ketika KOH itu masuk ke dalam tubuh, itu akan mengakibatkan bisa iritasi di dalam lambung, juga bisa cancer. Nah, kemudian setelah peristiwa ketika tahun 2022 awal itu ada peresmian TPS 3R di Desa Jumpai, yaitu dari program pemerintah sendiri dibantu oleh dana masyarakat untuk membangun TPS 3R ini yang dikelola langsung oleh Bupati Kelungkung. Jadi setelah sampah-sampah ini terus berdatangan, pemerintah sempat concern dan melakukan pembersihan daripada sampah. Namun untuk limbah sendiri belum ada konsentrasi dan belum ada yang meneliti seperti itu. Nah, kemudian dari penelitian kami menemukan ada 10 kriteria yang harus dimiliki pabrik dari unsur palemahan. Yang pertama harus ada komitmen perusahaan atau pabrik terhadap kualitas lingkungan. Nah, ini belum ada komitmen sama sekali. Kemudian ada penerapan gaya dan konsep arsitektur Bali, Trimandala dan Triangga daripada bangunan tersebut, karena bangunan tersebut yang kami temukan itu sangat sudah tua dan sebenarnya tidak layak untuk pengolahan makanan karena tidak higienis. Kemudian yang ketiga, pelestarian dan pengembangan ekosistem daripada lingkungan sekitar. Yang keempat, ada pengolahan limbah cair, padat, gas limbah, serta limbah berbahaya dan beracun yang mungkin akan diproduksi oleh limbah. Kemudian harus ada peran serta perusahaan atau pabrik dalam permasalahan lingkungan hidup secara lokal, nasional, dan internasional. Yang keenam, ada organisasi pengelolaan lingkungan hidup yang jelas. Kemudian nomor 7, harus menggunakan, mengelola, menyimpan energi dan sumber daya alam dengan bijaksana. Jadi tidak harus mengeksploitasi secara terus-menerus untuk
Eucemo Kotoni ini. Kemudian nomor 8 ada memberikan nama ruangan, bangunan, dan lain-lain sesuai dengan kebudayaan Bali. Yang ke-9, manajemen lingkungan yang sesuai dengan hal-hal positif atau pengaplikasian hukum. Dan yang terakhir ada implementasi, monitoring, serta evaluasi secara berkala dalam manajemen lingkungan. Nah, selain itu, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 tentang tujuannya, bagaimana peran hukum? Bentar. Nah, faktor apa saja mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di lepas pantai Jumpai terhadap aktivitas pabrik pengolahan limbah? Jadi penulis kami meneliti ada beberapa data yang kami kumpulkan. Yang pertama, jumlah PNPP. PNPP itu adalah singkatan dari Pegawai Negeri pada Polri, yaitu Pegawai Negeri pada Polri di Polres Klungkung sebenarnya ada 4 polsek. Yang pertama ada Polsek Nusa Penida, Polsek Klungkung, Polsek Dawan, dan Polsek Banjarnegara. Nah, masing-masing polsek ini terhadap ada 2 jenis polsek, ada yang urban sama rural. Bedanya apa? Kalau urban itu khusus untuk urban itu bisa disebut polsekta, fokusnya yaitu kepada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di perkotaan dengan potensi adanya penanganan kasus kriminalitas. Nah, di Polsek Urban sendiri, ini untuk penanganan limbahnya itu mereka belum ada. Mungkin kebanyakan karena DSP dari Polri sendiri itu jauh di bawah dari DSP-nya. Untuk konsentrasi kita ada di nomor 2 Polsek Klungkung. Untuk jumlah anggota Polri-nya saja hanya 40, sedangkan DSP itu adalah jumlah pegawai Polri yang harus ada di polsek tersebut harusnya 105 jumlahnya. Ya, jadi sangat kurang sekali. Kemudian untuk jumlah PNPP sendiri itu juga di beberapa polsek selain Polsek Klungkung itu juga di bawah ya, di bawah DSP, kecuali di Polsek Nusa Penida yang banyak sekali turis-turis asing ke sana, itu DSP-nya sudah memenuhi. Nah, namun untuk penegakan sendiri memang sangat kurang. Selain ada jumlah DSP yang kurang, juga pengetahuan terhadap pencemaran lingkungan itu apa di polsek tersebut juga kurang karena belum adanya konsentrasi ke sana. Karena konsentrasinya masih kepada bagaimana memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi tidak ada dukungan untuk pengolahan limbah. Kemudian untuk kasus pencemaran di lingkungan yang ditangani oleh bidang laboratorium forensik di Polda Bali. Jadi kami ada salah satu cabang lapor kami di Bali. Setelah kami telisik dari tahun 2020 sampai 2025 itu tidak ada kasus pencemaran. Jadi ini sangat concern sekali kenapa tidak ada kasus pencemaran yang dilaporkan. Nah, kemudian untuk menjawab tujuan yang keempat mengenai bagaimana pandangan kebijakan hukum terhadap THK di Bali, ini sebenarnya sudah banyak sekali turunan dari kebijakan hukum yang ada di Bali. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di bab 1 ini ada disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Dan kemudian diturunkan ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kemudian pada 2 tahun setelahnya ada Peraturan Gubernur Bali tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kemudian di tahun 2016 diturunkan kembali ada baku mutu lingkungan hidup untuk mengganti nomor 3. Kemudian diturunkan lagi setahun setelahnya ada Perda Provinsi Bali tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di tahun 2021 ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata cara penertiban persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Kemudian ada nomor 7 diturunkan lagi tahun 2023 Perda Prof Bali nomor 7 tahun 2023 tentang kontribusi perlindungan budaya dan lindungan alam. Kemudian nomor 8 ada Pergub Bali nomor 47 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda Bali nomor 7. Dan yang terakhir kemarin baru disahkan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan
Bali bersih sampah dengan 12 dasar hukum yang tertera pada surat edaran tersebut. Nah, dasar yang tadi dilakukan pengelolaan sampah yang gambar 25 ini adalah yang di nomor 9. Untuk sampah sendiri sebenarnya sudah ada sampai di sedetail itu dibuat surat edaran, namun untuk pengelolaan limbah sepertinya belum aktif dan efektif. Nah, simpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, dalam proses pengelolaan rumput laut, pabrik pengelolaan rumput laut PT Indonesia Alga Mas Prima belum menerapkan industri hijau atau green industry yang berfokus kepada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dan dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam proses produksinya. Dapat dibuktikan dengan hasil pengujian kami, yaitu nilai pH, BOD, COD, TSS melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan oleh baku mutu pengujian berdasarkan Permen LHK nomor P68 tahun 2016 tentang baku mutu air limbah. Nah, kemudian ditemukan juga dalam proses pengolahan rumput laut menggunakan KOH seharusnya tidak digunakan dalam proses pengolahan makanan. Kemudian yang kedua, lokal wisdom Trihita Karana merupakan falsafah hidup yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, serta Tuhan yang dapat menjadi pedoman penting dalam mengatasi pencemaran lingkungan khususnya di Bali. Kemudian yang ketiga, kondisi di lapangan menunjukkan kurang optimalnya pelayanan penegakan hukum lingkungan di Polsek Klungkung, Polres Klungkung yang disebabkan oleh jumlah penduduk di Desa Jumpa yang tidak seimbang dengan jumlah personil Polri yang tidak memenuhi DSP dan nilai patriarki di Bali yang masih dianut di Klungkung, sehingga bagi kelompok wanita tidak memiliki suara atau kesempatan untuk memiliki edukasi yang lebih untuk membangun desa dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran mengenai pencemaran lingkungan bagi pegawai pabrik serta masyarakat sekitar, dan kurang optimalnya pelayanan patroli Babin Kamtimas di Pantai Jumpai. Kemudian yang keempat, hukum lingkungan dan Trihita Karana merupakan dua konsep yang memiliki hubungan yang erat dalam mengatur pelindungan dan pengelolaan lingkungan dengan menekankan harmonisasi antara Tuhan, Parhyangan, manusia, Pawongan, dan alam, yaitu Palamahan, dan dengan adanya kerjasama antara keduanya, maka seharusnya pembangunan berkelanjutan dan keadilan dapat terwujud. Dan yang terakhir, berdasarkan penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi pelayanan publik di kepolisian, khususnya Polsek Klungkung, Polres Klungkung, yaitu dalam upaya penegakan hukum lingkungan untuk menjaga kelestarian alam berkelanjutan. Untuk sarannya, yang pertama, peneliti dan akademisi perlu penelitian lanjutan, kajian tentang aplikasi teknologi dan budaya leluhur THK, apa yang cocok untuk mencegah pencemaran di pabrik. Kemudian bagi pemerintah, untuk menegakkan hukum, pengawasan, serta penguatan peran dari pemerintah, masyarakat, serta tetua adat, harus ada penyusunan juga kebijakan dan strategi pengelolaan limbah KOH. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, untuk memahami, melestarikan budaya dan lingkungan fungsi ekologi dan THK, diperlukan perencanaan yang cermat, yaitu identifikasi tujuan jangka panjang, dan pendampingan Yayasan THK bagi generasi muda untuk melindungi lingkungan Bali. Kemudian ini ada publikasi kami yang telah terbit. Yang pertama di artikel Conference ICENIS tahun 2023, dan kemudian yang kedua ada ICOMSI tahun 2024 baru terbit. Dan kemudian ini beberapa referensi yang kami gunakan. Dan berikut pembimbing kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada dosen penguji. Baik, silahkan boleh duduk dan minum dulu, Saudari Riana. Presentasinya cukup panjang, sengaja saya biarkan sebagai pembelajaran pada saat nanti ujian. Tolong bisa lebih dipadatkan karena hampir 30 menit ini tadi ya. Jadi nanti pada saat ujian dipadatkan, ya memang datanya banyak dan pasti pingin semuanya disampaikan, tetapi strateginya beberapa slide kan bisa digabung dan penyampaiannya kan juga bisa apa ya namanya lebih singkat begitu ya. Baik, sekarang kita masuk sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Oh, ini Prof. Lita sudah bisa join dengan kita. Selamat siang, Prof. Sudah Sudah siang. selesai di kamar sebelah. Assalamualaikum. Iya, sudah selesai, saya duluan. Harusnya saya nomor 2 karena yang tamu malah menyilahkan saya duluan karena gitu. ada ujian di mil. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Yang pertama, saya dulu ya, Bu Pertiwi. Ya. Monggo, Prof. Ya.
Baik, pertama saya ucapkan selamat kepada Saudari Riana Adiaksari. Untuk tesisnya bagus, idenya bagaimana penegakan hukum lingkungan yang di kita memang masih agak lemah ya begitu. Jadi apa yang keberanian saudara untuk melakukan ini saya hargai betul karena memang dilematis untuk aspek penegakan hukum. Nah, kalau boleh tahu, karena di naskah saya belum kok nggak ketemu CV-nya. Saya tadi coba nyari CV-nya. Background-nya S1 apa, Riana? Siap, Prof. Untuk S1 kami biologi. Biologi Dulu mana? dulu biologi di UGM, Prof. Oke, Siap, baik. concern di mikrobiologi. Mikrobiologi. Karena namanya ada Adiaksari ini loh, mungkin orang tuanya. Baik, baik. Begini. Saya mulai dari judul. Judulnya ini kan Local Wisdom Trihita Karana dalam mencegah pencemaran pabrik pengolahan rumput laut dalam kebijakan hukum lingkungan terhadap pencemaran. Nah, berarti mungkin dari sisi judul mungkin nanti bisa lebih tidak ada perulangan ya, karena ini kan ada beberapa perulangan ya. Jadi dalam pencegahan pencemaran pabrik pengolahan rumput laut dan kebijakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air, ada perulangan pencemaran 2 kali yang nanti itu bisa di merger begitu ya. Jadi utamanya kalau dilihat dari judul itu utamanya adalah local wisdom-nya. Local wisdom-nya. Namun dari penelitian yang dilakukan memang mencoba mencari existing condition bagaimana, kemudian termasuk kondisi dari pencemarannya bagaimana, baru kemudian tujuan yang kedua kalau tidak salah bicara tentang mana ya? Oke, sebentar. Terlalu jauh saya naiknya. Oke. Berarti kalau boleh tahu Riana kerjanya di mana? Siap, Prof. Untuk saat ini kami bekerja di bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah, khususnya di Subit Fisika dan Komputer Forensik. Oh, berarti di Polda Jawa Tengah ya, tapi penelitiannya di Bali ya. Oke. Betul, Prof. Baik. Gini, tujuan saya mulai dari yang umum-umum dulu. Masukan yang pertama, penelitian ini tadi disebutkan dan di naskah juga muncul yang disorot adalah PT Indonesia ya. Betul, Prof. Betul. Sudahkah ada izin dari perusahaan untuk melakukan penelitian ini? Nah, izin menjawab, Prof. Jadi untuk penelitian ini sebenarnya untuk izin kami belum ada. Jadi untuk wawancara sendiri kami lakukan dengan undercover, Prof. Karena kalau mau izin kami harus izin sampai ke Polda Bali dan itu untuk birokrasinya sangat ruwet dan membutuhkan waktu. Bisa-bisa penelitian dilakukan 2 tahun setelahnya, Prof. Oke, kalau begitu, apa namanya, di naskah ini semua yang terkaitkan dengan tulisan PT Indonesia diganti saja dengan PTX. Karena nanti yang dikhawatirkan justru malah menghantam balik gitu loh, menghantam balik karena tidak ada izin, tidak ada izin. Jadi dan biasanya untuk kajian ilmiah yang terkaitkan dengan perusahaan di mana itu mau kita state, kalau sudah ada izin dari mereka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada izin, apalagi seperti yang diceritakan tadi, lebih baik semuanya di metode, terutama di metode itu kan dimunculkan ya. Itu dan di hasil itu ditulis PTX saja. Lebih aman begitu ya. Meskipun orang yang tahu pasti langsung bisa tahu mengarahnya kemana, tetapi X ini kan apa namanya, kita tidak dalam rangka menjelekkan, tetapi karena berdasarkan kajian yang dilakukan hasilnya memang seperti itu, gitu ya. Itu masukan pertama. Yang kedua, map-nya itu kan langsung di map
map pantai Campai ya. Nah, saya mencoba mencari-cari letaknya ini kalau dengan Denpasar misalnya atau dengan Ngurah Rai jauh enggak ya, gitu itu. Sehingga akan lebih pas, map-nya bagus itu sudah oke, hanya di-inset itu ditambahi misalnya saja untuk nama penyusun itu dipindah atas sendiri dengan logo Undip. Nah, di bagian bawah itu inset-nya Pulau Bali dan diberi titik menunjukkan lokasi penelitian baru kemudian diperbesar dikasih panah ke map yang sekarang gitu sehingga itu akan lebih membantu pembaca dan kalau dilihat jurnal-jurnal internasional pasti semua map itu seperti itu gitu ya. Ya, Prof. Oke. Nah, sekarang di apa namanya di hasil. Ini masukan dulu, tadi kan ada pengambilan sampel jam 1 dan jam 16, jam 13, 16, di mana ada pertimbangan saat itulah dibuang limbah dan diambil. Nah, alangkah lebih baiknya ketika menyajikan di naskah maupun di presentasi, di naskah terutama misalnya ini bisa dibuat dalam satu halaman yang sama. Supaya bisa membandingkan antara yang jam 13 dan jam 16 begitu. Nah, ternyata tadi itu kan, ada perbedaan ya, ada perbedaan begitu. Nah, kemudian, kita masuk ke kontens. Jadi ada 4 tujuan di mana, yang pertama ini menganalisis kualitas air limbah, pembuangan pabrik pengolahan rumput laut di Pantai Jumpai ini. Dan hasilnya tadi untuk beberapa, parameter itu kan melebihi ambang batas, termasuk di dalamnya adalah kalium ya. Kalium dalam hal ini, dicurigai itu berasal dari, limbah pabrik, begitu. Nah, pertanyaan saya kalau, kualitas air limbahnya itu melebihi, ambang batas, jadi gimana? Nah, terus bagaimana? Ini kan masih mandek hanya melebihi ambang batas, so what lanjutannya? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, terima kasih Prof untuk pertanyaannya. Jadi untuk kualitas air limbah sendiri sebenarnya memang tidak sengaja kami temukan Prof untuk kadar K-nya itu lebih tinggi. Nah, harapannya kalau nanti ada yang mau melanjutkan penelitian kami bisa dilanjutkan untuk sekaligus sosialisasi kepada pabrik itu sendiri ataupun secara legal ya Prof ya untuk bagaimana menawarkan solusi selain menggunakan KOH. Dari beberapa jurnal sebenarnya ada Prof, saya menemukan beberapa zat yang bisa digunakan selain KOH. Namun untuk penggunaan zat tersebut hasil dari keraginannya itu tidak sebaik dari penggunaan KOH. Seperti itu, Prof. Oke. Nah, justru pertanyaan saya, kalau di perairan itu kandungan kaliumnya ini tinggi, nah dampaknya apa? Nah, izin menjelaskan, Prof. Nah, karena di Pantai Jumpai itu kan banyak sekali kegiatan masyarakat, baik itu yang ada di pantai maupun yang ada di laut sendiri. Untuk yang di laut banyak sekali, yang pertama kami temukan masyarakat lokal terutama memancing ikan di area pantai tersebut. Dan kami temukan untuk di naskah sendiri sudah kami lampirkan ada beberapa jenis ikan yang sering ditangkap oleh nelayan dan masyarakat itu. Nah, Oke. ikan tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Nah, itu yang berbahaya. Ya, maaf saya potong ya. Iya memang jadi yang ada di naskah ini itu pasalnya banyak pasalnya banyak. Nah, hanya penempatan, masing-masing potongan ini yang belum pas. Sehingga pasalnya misalnya belinya itu ingin bunga anggrek, tapi kemudian jadi bunga mawar. Padahal, potongan-potongan pasalnya itu, dari hal yang sama, tapi terbentuknya lain, itu maksud saya begitu. Jadi arah pertanyaan saya adalah,
Mengapa KOH ini dan tadi dikatakan itu kan ada tulisan dangerous. Jadi, apa yang disampaikan, dipaparkan ini memang ada fakta seperti itu. Jadi terus bagaimana begitu. Jadi, bahas lebih dalam kalau di perairan itu, apa namanya, konsentrasi kaliumnya ini tinggi, maka pasti pH perairan akan lebih tinggi. Datanya pH bagaimana? Untuk pH-nya tinggi, Prof. Tinggi. Oke. Nggih. Nah, kaitkan artinya pH tinggi itu ada proof pertama bahwa memang mungkin karena ada konsentrasi KOH yang tinggi, gitu ya. Nah, pH tinggi inilah yang kemudian belum muncul di pembahasan, akan mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Jadi contohnya, tadi ada ikan, tapi kan hanya gambar ikan saja. Jadi, apakah dilakukan penghitungan atau pengukuran, dianalisis, adakah akumulasi kalium di ikan tersebut? Tidak ya? Tidak, Prof, tidak sampai ke Tidak. sana. Nah, jadi, gambar ikan tadi boleh dimanfaatkan, tapi dengan penjelasan bahwa dampak, kalau terjadi pencemaran terutama KOH yang diduga itu tadi berasal dari limbah pabrik, ada, dampaknya pertama pasti pH akan naik. Kalau pH naik, maka nah background-nya biologi loh, kenapa saya tanya? Nah, karena bisa akan menjawab ini, karena pasti akan ada iritasi, kerusakan insang, itu pertama kali yang muncul. Jadi, ikan yang tadi ditemukan di pantai, apakah itu masih hidup ataukah mati, tinggal dilihat, insangnya. Kemudian bisa juga, kematian plankton, tapi data plankton kan kita, Riana tidak punya. Kemudian ada gangguan reproduksi atau pertumbuhan hewan air. Ini juga, mungkin kan tadi ada ikan tadi, cuman kan, tidak memang bahasanya tidak pada ikannya, begitu ya. Nah, kemudian, eee, pasti di sana, apa namanya, ada vegetasi, ada nggak vegetasi di sana? Ada, Prof, hanya ada 2 tanaman, tapi yang paling banyak 1, Prof, yang kami temukan. Oke, oke. Nah, biasanya pH tinggi ini juga akan mengganggu, penyerapan nutrisi oleh vegetasi tersebut. Sehingga, nah vegetasinya kalau misalnya di lokasi yang paling dekat itu, lebih buruk, populasinya rendah, kemungkinan ya terdampak, begitu ya. Nah, ini kita bicara kemungkinan-kemungkinan. Kemudian justru yang, tadi, dibahas, kan BR tinggi ya tadi, kan ada beberapa kandungan logam berat yang tinggi. Nah, Betul, Prof. itu, sepertinya mungkin juga berkaitan dengan KOH itu, karena pH tinggi dia, akan ada reaksi yang kemudian akan memunculkan senyawa beracun baru, begitu. Nah, itu bahasan-bahasan, kemungkinan-kemungkinan ini yang dibahas. Itu sebagai dampak dari KOH, karena tujuan nomor 1 kan mencoba menganalisis existing condition. Ada bukti-bukti yang mengarah ke sana, tapi kita tidak boleh justify, begitu ya. Nah, kemudian termasuk resiko-resikonya kepada manusia, misalnya ada iritasi kulit. Tadi kan katanya, sudah pakai sarung tangan saja masih gatel gitu ya. Nah, apalagi kalau itu sampai tertelan, itu pasti akan mengganggu pencernaan. Nah, bahasan-bahasan ini, apa namanya, dimunculkan, potensi-potensi itu didukung referensi, sehingga tujuan nomor 1 itu akan, bisa, apa namanya, terjawab dengan detail. Jadi tidak hanya menunjukkan fakta, tetapi so what-nya itu kan berarti kalau memang itu betul, ini loh yang akan terjadi. Nah, potensi-potensi itu orang kan, "Oh ya ya, kayaknya memang kalau kena tangan, gatal dan lain-lain," seperti itu. Nah, kemudian nomor 2 ini yang saya suka, karena utamanya itu kan di sini. Menganalisis peran lokal wisdom Trihita Karana dalam pencegahan pencemaran pabrik.
pertanyaan saya, apakah, THK ini, apa namanya, bisa berjalan dengan baik, terutama di, Pantai Jumpai ini? Izin menjawab, Prof. Untuk THK sendiri sebenarnya sudah berjalan. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwasannya salah satu unsurnya yaitu unsur pawongan, sama unsur kelingkungan, palemahan. Nah, unsur palemahan dan pawongan ini utamanya di Pantai Jumpai memang baru fokusnya itu di penanganan sampah. Tapi untuk penanganan limbah sendiri belum ada. Oke. Makanya tadi saya, mau menyampaikan kayaknya dari, apa namanya, bicara rumput laut, tapi kan terus lompat ke sampah ya, lompat ke sampah begitu ya. Tapi, nanti, nggak apa-apa, cuman, disampaikan karena itu hal berbeda. Karena tujuannya ini kan, dalam pencegahan pencemaran, pengolahan rumput laut. Jadi, THK berarti kan belum sepenuhnya, eee, bisa diimplementasikan dalam pencegahan pencemaran pabrik pengolahan rumput laut. Meskipun di aspek sampah tadi sudah, tetapi harapannya itu akan bisa sampai ke sini. Jadi, harus ada penghubung supaya, itu kan kelihatan lompat ke sampah, yang sebenarnya mungkin pertanyaannya apakah ada sampah di sekitar pabrik? Sepertinya kan berbeda ya, hal yang berbeda begitu. Nah, kemudian nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Nah, eee, pertanyaannya sudah adakah, eee kasus mungkin tidak harus di Pantai Jumpai, tetapi di Bali, kasus, hukum lingkungan yang berhasil, apa namanya, terkaitkan dengan, usaha. Untuk kasus sendiri sebenarnya ada, Prof. Cuman kami belum mendalami sampai ke sana karena Provinsi Bali itu sangat luas dan limbah-limbah tersebut sebenarnya ada, Prof. Khususnya di hotel ya, Prof ya. Tapi Ya, kalau di hotel kan memang sudah ada bagian sendiri yang dikonsentrasikan ke sana. ya, Contohnya tadi yang Yayasan THK itu sudah ya. memvalidasi beberapa hotel. Oke. Kalau di Pantai Jumpai ada nggak Di Pantai kasus Jumpai kami hukum? belum temukan, Belum Prof. ada. Nah, Ya, dari data berar Polsek belum ada. Iya. Nah, berarti, ini kan memang itu tadi dilematisnya itu kan di situ. Nah, mungkin saat ini ya disampaikan saja belum ada kasus penegakan hukum di Pantai Jumpai. Namun di Bali, sebut saja dan city referensinya sudah ada kasus, penegakan hukum. Contohnya di mana dan itu dengan sitasi. Ambil dengan sitasi karena itu tidak bagian dari penelitian ini. Hanya mencoba menyampaikan bahwa kasus penegakan hukum ada. Kalaupun misal ada kasus penegakan hukum berkorelasi dengan pengolahan rumput laut di tempat lain, itu boleh saja dimasukkan gitu. Apalagi apabila mereka tidak taat azas, taat prosedur, maka contohnya adalah, perusahaan ini. Itu, boleh saja dimasukkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ini kan, mencoba mengkawinkan kebijakan hukum lingkungan dengan THK terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, mungkin bisa disampaikan singkat terkaitkan dengan tujuan 4 ini? Nah, untuk tujuan yang keempat, untuk limbah sendiri, Prof, dari penelitian kami yang kami baca, sebenarnya di untuk limbah sendiri sebenarnya sudah ada, tapi hanya di beberapa mana nih peraturan, misalnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran. Nah, di sini disebutkan di bab 2 pasal 3 setiap usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki yang pertama persetujuan teknis dan yang kedua SLO. Oke. Nah,
Seperti itu, Prof. Baik, karena tadi tidak dilakukan, artinya pihak perusahaan tidak tahu, sehingga agak sulit bagi mahasiswa pun untuk mendapatkan bagaimana informasi IPAL-nya di sana bagaimana, kemudian AMDAL-nya, UKL, UPL-nya bagaimana, itu agak sulit ya. Tapi ya nggak apa-apa, intinya apapun yang diperoleh dituliskan sehingga harapannya nanti itu bisa menjadi lesson learn begitu ya. Jadi komentar saya ada nanti di catatan, yang lain-lainnya silahkan nanti lebih lebih fokus pada judul, kemudian tujuan, sehingga dalam penyampaian terutama di hasil itu juga boleh menggunakan data-data pendukung lain, tetapi fokus di menjawab tujuan. Itu dari saya, mungkin bisa dilanjut langsung Bu Pertiwi, silahkan. Baik, mohon izin Prof. Naning dan juga Prof. Rita. Baik, Mbak Riana ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini. Mungkin sedikit lagi ya bisa menyelesaikan studi magister gitu. Dan juga saya setuju ya dengan Prof. Naning. Ini idenya menarik gitu ya. Jadi harapannya nanti outputnya juga akan sangat bermanfaat begitu. Khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi dulu gitu ya. Yang pertama tentang baku mutu ya. Nah, sampel yang diambil itu sampel air limbah apa ya? Apakah dari proses pabriknya atau dari kegiatan domestiknya gitu? Apalagi itu tadi ada disampaikan berbusa gitu ya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Siap, terima kasih Bu Pertiwi. Untuk sampel sendiri kami ambil di proses pencucian. Untuk pencucian itu kan berdasarkan dari hasil wawancara beberapa pegawai, memang pencucian tersebut menggunakan KOH. Nah, setelah kami cari literasinya, memang setelah siwit itu direbus, kemudian dicuci dengan KOH, kemudian nanti direbus kembali sampai didapatkan tekstur yang sesuai dengan pabriknya, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan proses jemur. Jadi sampelnya itu memang limbah hasil pencuciannya, makanya kenapa jam 1 dan jam 4. Berarti itu bukan dari kegiatan domestik ya, bukan dari mencuci kegiatan di dapur, mencuci piring kah atau baju atau mungkin toilet, berarti bukan ya, Bukan. tapi dari proses industrinya. Ya, betul. Nah, berarti baku mutu yang digunakan tidak bisa menggunakan yang Permen LHK 68 tahun 2016 tersebut. Jadi harus pakai baku mutu limbah cair industri. Nah, limbah cair industri itu kan pastinya bermacam-macam ya. Masing-masing jenis industri pastinya akan memiliki parameter kunci begitu. Nah, apakah sudah pernah dicari untuk baku mutu yang terkait dengan industri pengolahan rumput laut? Nah, mohon izin menjawab, Bu Pertiwi. Ya. Jadi waktu kami mendapatkan data, kami juga berdiskusi dengan orang-orang dari LHK. Mereka juga menanyakan apakah ini dari industri pabrik rumput laut atau dari industri lainnya ataupun dari kegiatan sehari-hari, dan kami sampaikan ini baku mutu untuk industri rumput laut. Dan dari kemarin kami sudah mencari juga baku mutunya, memang yang paling mendekati memang limbah cair yang kami sampaikan di tesis ini. Atau mungkin ada masukan dari Ibu Pertiwi? Ya tadi terus terang sebelumnya saya memang belum pernah riset ya tentang pabrik pengolahan rumput laut. Tapi barusan saya coba cari dan ketemu untuk baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pengolahan rumput laut. Dan peraturan ini juga mencakup yang untuk mempersiapkan
bahan bakunya gitu kan, tadi nanti akan dikirim ya ke mana tadi, pabrik Malang atau di mana tadi, dan berarti baku mutu ini juga berlaku untuk industri ini kalau menurut saya. Kalaupun ini tidak sesuai, berarti harus memakai Permen LH yang nomor 5 tahun 2014. Jadi yang Permen LH nomor 5 itu ada untuk industri yang tidak atau belum ditentukan baku mutunya. Jadi tidak menggunakan baku mutu air limbah domestik begitu. Memang ini dari parameternya sedikit berbeda ya dengan air limbah domestik, dan ini cenderung longgar ya kalau saya lihat di Permen LH nomor 12 tahun 2008 tadi ya, yang tentang limbah pengolahan rumput laut begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya coba bandingkan ya dengan hasil pengujiannya untuk POD, COD memang ada beberapa yang melewati, tapi ada yang masih belum melewati baku mutu begitu. Jadi kalau saran saya lebih baik ini baku mutunya diganti saja sesuai dengan Permen LH nomor 12 tahun 2008. Gitu. Kecuali tadi misalnya, oh ini tercampur nih untuk limbah domestik dan limbah industri. Nah, itu bisa jadi nanti bisa menggunakan parameter dari Permen LH nomor 68 tahun 2016. Nah, tapi karena ini tadi sepertinya tidak ada campuran ya dari kegiatan limbah domestik, nah berarti harus murni ini adalah dari pengolahan rumput laut saja gitu. Bisa ditangkap? Siap Ibu, bisa tuh. Ya. Kemudian memang ini apa ya, concern atau fokus utama dari riset ini adalah tadi ya local wisdom dan juga terkait dengan hukum gitu ya. Nah pastinya alangkah baiknya jika memang metode yang digunakan itu sesuai begitu, sehingga nanti hasilnya tidak misleading begitu ya. Karena ada beberapa kasus pencemaran ya yang saya tahu gitu ya, mungkin saya tidak perlu menyebutkan karena khawatir. Ada pengujian logam berat ya, salah satu logam berat, tapi ternyata metodenya itu kurang sesuai gitu ya, tidak dilakukan pengawetan. Nah, sehingga dari hasil pengujian ternyata tidak terbukti karena logam beratnya tadi sudah bisa jadi mengendap atau mungkin terjadi reaksi kimia dan lainnya, sehingga akhirnya tidak bisa membuktikan bahwa di situ ada pencemaran gitu kan. Nah, jadi kan ini intinya kita harus melakukan metode yang memang valid gitu ya. Dan saya lihat tadi ini salah satu concern utamanya adalah penggunaan KOH begitu ya. Nah, penggunaan KOH memang di baku mutu itu tidak ada ya untuk pengolahan rumput laut. Jadi di sini yang tidak atau belum dibahas untuk parameternya itu adalah di sini ada klor ya. Jadi bukan KOH gitu ya. Nah, di sini Mariana menggunakan tadi SDXRF tadi ya. Dan hasilnya itu adalah elemen ya. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Siap Ibu. Elemen berarti unsur kan ya, unsur bukan yang diuji bukanlah senyawa begitu. Nah, sedangkan yang jadi concern di sini adalah KOH-nya. KOH itu adalah senyawa. Nah, kalau misalnya yang diuji malah K saja, nah itu bisa jadi K-nya ini berasal dari senyawa-senyawa lainnya gitu. Ada mungkin bisa jadi KCl atau mungkin yang lainnya gitu kan. Nah, ini apakah ada metode untuk menguji validitasnya gitu? Apakah K yang terdeteksi ini memang dari KOH atau dari senyawa lainnya begitu? Kalau misalnya dari senyawa lainnya, ini seberapa persen sih dari K yang terdeteksi tadi itu merupakan KOH begitu? Barangkali nanti bisa dicari gitu ya, mungkin riset-riset lainnya yang juga menggunakan metode serupa gitu, apakah bisa diarahkan gitu ya dari elemen-elemen yang sudah diuji tadi terdeteksi bisa dikaitkan dengan senyawa-senyawa yang menjadi fokus utama dari penelitian ini.
Jadi misalnya kalau KOH itu kan pastinya ada pengujian tersendiri gitu ya untuk membuktikan senyawa konsentrasi dari KOH di air limbah tersebut adalah sekian miligram per liter gitu misalnya seperti itu. Kira-kira bisa menangkap yang saya sampaikan. Siap, Bu. Mohon izin, kemarin juga kami Ya. sempat berdiskusi juga dengan teman-teman dari DLH. Sebenarnya kami juga punya alat yang sama untuk pengujian unsur ya Bu. Kalau untuk senyawa mungkin belum ada di Indonesia ya Bu ya untuk alatnya. Tapi kalau yang ada di kami itu ada namanya AAS yang ada di DLH maupun di laboratorium forensik. Tapi untuk penelitian sendiri kemarin kami coba menghubungi DLH, mereka pun juga tidak bisa seperti kami. Jadi untuk pengujian dengan menggunakan alat AAS itu kan ada salah satu lampu yang harus digunakan yaitu lampu K. Nah, lampu K itu lampu K itu tidak ada di DLH maupun di kami. Dan untuk mengadakan lampu K itu butuh proses yang sedemikian rupa sehingga kami pilihan lainnya yaitu menggunakan XRF untuk langsung dapat mengetahui unsur K. Daripada kami harus menunggu penelitian untuk senyawa sendiri, kami belum dapat untuk literaturnya, Ibu, mohon izin. Ya, maupun meskipun pakai AAS pun itu kan yang nanti terukur adalah elemen K-nya ya, jadi bukan senyawa KOH-nya begitu. Mungkin salah satu concern utamanya tadi kan ada anion OH ya. Nah, anion OH inilah yang menyebabkan pH-nya ini tadi naik begitu. Nah, jadi mungkin kalium itu kan sebenarnya juga merupakan part of natural gitu. Jadi bukan suatu bahan pencemar, apalagi ini akan dibuang ke laut yang notabene-nya di situ banyak sekali pastinya mineral dan garam gitu ya, termasuk K ini gitu. Nah, nanti mungkin bisa lebih difokuskan gitu ya. Sebenarnya dari KOH ini yang dikhawatirkan tadi ya, mungkin sudah disampaikan Prof. Naning, itu apa? Apakah reaksi yang menyertainya gitu ya, sehingga nanti pH-nya menjadi ekstrim basa gitu ya, yang akan menyebabkan misal tadi kerusakan insang di biota, atau sebenarnya ya unsur atau elemen K-nya ini yang bahaya, nah, atau OH-nya ini yang berbahaya gitu. Sehingga nanti bisa lebih fokus ya dan jangan sampai nanti misleading untuk menarik kesimpulannya. Nah, tadi juga saya sempat dengar ada menyebabkan kanker gitu kan. Nah, ini menyebabkan kanker ini sebenarnya yang mananya gitu. Ya memang kalau kita semuanya mengkonsumsi sesuatu dengan jumlah atau konsentrasi ekstrim pastinya akan ada dampak kesehatan gitu ya. Nah, ini nanti mungkin bisa dieksplor lebih jauh gitu ya, entah itu KOH-nya atau masing-masing elemennya, misalnya K atau OH-nya sendiri yang akan menyebabkan pH-nya menjadi ekstrim basa, itu yang menjadi concern utama gitu, sehingga nanti akan terjadi dampak, baik itu dampak ke biota lautnya kah, atau mungkin nanti ujung-ujungnya ke manusia ya secara K3-nya gitu kan tadi, misalnya seperti itu. Kemudian sampai di sini tadi bisa ditangkap ya kurang lebih ya. Ya, bisa Ibu. Kemudian tadi untuk grafik grafik batang tadi ya. Tadi saya masih agak bingung gitu bacanya. Itu tadi ada 2 grafik sebentar. 2 grafik, yang satu itu pengambilan jam 13.00 ya, 13.00, yang satu 16.00. Tetapi di dalam masing-masing grafik itu juga ada legend-nya gitu ya, legend seriesnya itu 13.00 WIB dan 16.00 WIB. Nah, ini sebenarnya yang bagaimana gitu? Apakah ini yang WIB ini adalah pengujian di laboratoriumnya atau bagaimana? Mungkin bisa dikonfirmasi terlebih dahulu.
Baik, Ibu mohon izin menjelaskan untuk yang grafik pertama yang warna hijau dan biru itu menunjukkan bahwasannya berdasarkan alat XRF itu ada dua pembacaan alat. Yang pertama ada konsentrasi, yang mana konsentrasi tersebut yang tertinggi adalah unsur Cl dan K. Kemudian yang grafik kedua yang warna biru dan merah itu yang terhitung daripada sampel di jam 1 dan jam 4. Yang pertama tadi konsentrasi gitu ya. Ya, konsentrasi unsur tersebut di dalam sampel. Yang kedua, yang terhitung dari sampel tersebut elemennya ada apa saja. Oh, elemennya ada apa saja? Ini namanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua juga ada 6 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sama ya. Ada 6 elemen yang di grafik yang gambar 13 ya. Gambar 13 sama 14 sama-sama 6 elemen. Kemudian juga ini sama-sama ada 2 gitu ya, 2 series gitu. Ya, jadi di alat tersebut memang ada banyak sekali unsur-unsurnya, tapi yang paling menonjol kami ambil yang tertinggi ada 6. Kemudian bedanya apa nih yang misalnya yang gambar 13 itu ya, kan yang warna biru itu ada tulisan keterangan 13.00 WIB. Kemudian yang hijau 16.00 WIB gitu. Nah, yang pertama kan konsentrasinya, berarti konsentrasi dari misalnya unsur Cl di dalam sampel tersebut ada berapa ppm. Kemudian yang terhitungnya berapa jumlah ppm-nya gitu, Prof. Dok. Oke, bedanya apa ya counts sama concentration? Karena ini sama-sama dalam satuan ppm ya ini ya. Betul. Untuk bedanya, nah untuk di lampiran sendiri bisa dilihat bahwasannya ada di keterangan full result-nya ada konsentrasi yang di bagian kiri dan terhitungnya di bagian kanan. Nah, untuk yang konsentrasinya yang terhitung itu kan misalnya yang Cl itu terhitung misalnya 543 konsentrasi ppm-nya, yang terhitungnya di sini ada sekian, jumlahnya sekian gitu. Untuk perbedaannya mungkin yang satu ppm, yang satunya terhitungnya jumlahnya berapa. Berarti ini satuan di grafiknya masih belum betul gitu ya? Karena sama-sama ppm. Siap, nanti mungkin kami revisi yang terhitungnya. Yang counts. Berarti captionnya kan juga, berarti ini keduanya sama-sama diambil jam 13 sama jam 16 gitu ya? Betul. Berarti mungkin nanti ada WIB, ada WITA, nanti disesuaikan mana yang betul gitu ya. Selanjutnya tadi kan mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Naning juga ya. Sepertinya kalau saya lihat masih agak kurang detail ya. Misalnya dari kan unsur THK ini ada 3 tadi ya kalau nggak salah tangkap tadi ya. Ada 3 Ibu. Ya, 3 itu tadi mungkin belum ada aspek ekonomi ya kalau tidak salah ya. Untuk ekonomi belum kami bahas, Bu. Nah, ini sedangkan di latar belakang itu sudah sempat dibahas ya terkait dengan keberlanjutan gitu, SDGs. Nah, ini apakah akan diakomodir gitu ya untuk aspek utamanya ekonomi atau tidak gitu ya. Nah, misalnya khususnya ini ya tadi juga terkait dengan judul, ini kan ada kata-kata mencegah pencemaran gitu ya. Nah, itu saya belum melihat secara detail gitu kaitannya bagaimana THK ini gitu ya bisa mempengaruhi utamanya ke pabrik gitu ya, pabrik atau industri
supaya mereka apa namanya punya willingness gitu ya, punya keinginan atau juga komitmen gitu ya, komitmen agar bisa ikut untuk menerapkan THK ini begitu. Atau sudah ada mungkin bisa dikoreksi kalau misalnya saya terlewat gitu ya. Siap Ibu. Untuk pabrik sendiri, kebetulan kami waktu itu pernah satu waktu melihat kegiatan ada, tapi untuk pabrik sendiri mungkin untuk pegawainya terlibat. Tapi untuk pemilik pabrik kemungkinan tidak Ibu, karena pemilik pabrik itu investor bukan dari Bali sendiri. Kenapa kita tahu? Karena waktu kami ke sana ada satu mobil di dalam pabrik itu platnya B. Kemungkinan besar itu bisa dari luar kota. Sebenarnya kalau membangun pabrik gitu ya, itu kan pastinya tadi ya sudah dibahas juga ada AMDAL gitu ya. Dalam AMDAL pastinya kalau ada timbulan air limbah gitu pasti ada persetujuan teknis air limbah gitu kan. Nah, apakah sebelumnya dari mungkin dari hasil wawancara itu ada kegiatan sosialisasi gitu ya, sosialisasi ya mungkin agak-agak jadul gitu ya, sebelum pabrik itu dibangun, perencanaannya bagaimana gitu? Apakah terbuka gitu ya, apakah memang transparan gitu? Atau memang sama sekali tidak ada sosialisasi tiba-tiba sudah berdiri nih pabriknya gitu? Izin menjawab Ibu, jadi untuk pabrik sendiri ini kan ada 3 cabang. Yang pertama itu Jakarta sebagai kantor office pusatnya, kemudian yang di Malang dan di Bali. Sebenarnya kami itu curiga yang pabrik di Bali itu memang belum terdeteksi oleh DLH sendiri, karena yang di Malang tersebut sudah lumayan baik, bisa dilihat daripada tampilan pabrik dari luar. Tapi kalau untuk di Bali sendiri memang ketika kami datang saja itu sangat tertutup Ibu, mohon izin. Jadi sangat untuk tertutup ya? Iya, sangat tertutup. Nah, dari sangat tertutup itu kami wawancara pegawainya aja kami secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam, karena kalau tidak akan menjadi suatu masalah, karena mungkin ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh masyarakat yang melakukan kegiatan di sana atau seperti apa. Sehingga kalau memang pabrik tersebut tidak melakukan suatu kesalahan kan dalam arti tidak akan seketat itu untuk orang umum. Baik, berarti memang tidak ada sosialisasi ya sebelumnya ya. Betul Ibu. Baik, selanjutnya ini mohon maaf tadi saya dapat kiriman file terbaru gitu ya. Kayaknya ada tambahan abstrak kalau nggak salah. Nah, saya sudah apa namanya mereview sedikit ya dengan laporannya nanti, tapi bentuknya yang versi sebelumnya, yang versi Word. Jadi nanti silahkan dilihat kalau misalnya ada sudah ada update ya itu lebih bagus gitu ya. Juga ada beberapa mungkin nanti bisa disesuaikan untuk format-formatnya ya, format terutama covernya itu apakah benar di covernya itu ada watermark Undip gitu ya. Tadi saya lihat kok kayaknya masih ada watermark Undip di dalam cover gitu. Kemudian ada sedikit beberapa typo, nanti silahkan bisa dikoreksi dan juga nanti format-format lainnya bisa disesuaikan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Naning. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Pertiwi. Masukan-masukannya dicatat ya, tadi sudah ya. Dipersilahkan untuk penguji berikutnya dalam hal ini meskipun sebagai pembimbing, tapi kali ini juga sebagai penguji. Dipersilahkan Prof. Lita. Nggih, matur nuwun Prof. Naning selaku pimpinan sidang, juga Ibu Insinyur Pertiwi Andarani. Mau izin kenalan belum? Nggih, terima kasih sebagai penguji juga Mbak kok sampai lupa ini loh mikirnya. Riana, Prof. Mbak Riana. Mbak Riana ya, karena lama ini
Ya waktunya dari dari proposal ke hasil penelitian nih ngumpet nggak tahu kemana ini ya. Tapi alhamdulillah ini sudah pada tahapan ini ya. Terima kasih ya usaha yang luar biasa. Karena gara-gara nikah nih Bu Naning, Prof Naning. Jadi mungkin sibuk ya. Baik ya, kalau tadi saya sudah mendengarkan masukan dan ujian yang disampaikan oleh Prof. Nanik maupun Ibu Bartiwi, mungkin agak beda ya dengan saya karena memang ilmunya sangat jauh ya. Biologi benar-benar saya nggak tahu ya, rumus-rumusan ya segala macamnya itu. Tapi karena dalam tesis yang dibuat oleh Mbak Riana ini juga terkait dengan persoalan hukum, khususnya masalah kebijakan, maka mungkin saya melihatnya dari aspek itu. Yang pertama yang terkait dengan masalah ini adalah masalah abstrak ya. Kebetulan saya sama dengan tadi mendapat tambahan yang terbaru saya nggak tahu ya, belum sempat lihat karena yang saya lihat adalah yang terdahulu ya nanti di abstrak ini kalau saya lihat belum menunjukkan ya secara keseluruhan gambaran mengenai penelitian itu. Mestinya akan ada latar belakang tujuan, kemudian permasalahannya apa ya, kemudian metodologi yang digunakan seperti apa, kemudian teorinya ya, kemudian hasilnya seperti apa. Mestinya seperti itu sehingga orang membaca abstrak itu udah ngerti, oh ini berarti penelitiannya ini kan begitu ya, gambaran secara ringkas seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya saya sudah membuat ringkasan ini ya, Mbak. Ini kan ada 4 permasalahan ya yang disampaikan di sini ya, yang disampaikan oleh Mbak Riana ya. Sebentar saya carinya. Ini karena pakai sop ya, jadi saya agak ribet ini. Kalau ada hardnya itu lebih enak buka-bukanya ke sana kemari. Nah, ini 4 ya. Jadi menganalisis kualitas air limbah tadi sudah disampaikan panjang lebar ya. Cuma nanti coba dilihat ya apakah kemudian di dalam kesimpulannya itu sudah bisa menjawab tujuan yang hendak diutarakan di sini sama seperti Prof. Naning tadi sampaikan. Kemudian menganalisis juga peran local wisdom ya. Nah, ini kelihatannya kan dari tadi belum ya, karena tadi bicara mengenai hal-hal yang teknis sekali ya, hal-hal yang teknis dan penelitiannya itu benar-benar penelitian yang orang-orang biologis lah ya, saya nggak begitu paham ya. Tetapi ini perlu sebetulnya ya kaitannya dengan pencegahan pencemaran. Ini nanti mohon juga dijawab karena belum sebetulnya apa sih dengan adanya Trihk ini ya, peran Trihk sendiri kaitannya dengan persoalan pencegahan pencemaran pabrik. Lah apalagi tadi penelitian ke pabriknya aja enggak bisa masuk kan begitu ya. Nah, apakah kita kemudian bisa kemudian hanya menganalisis sesuatu yang itu terlihat dari luar dan kemudian juga hasilnya tadi apakah betul-betul valid dari hasil penelitian karena sementara hasilnya kan limbahnya itu di atas ya ambang batas baku mutu kan begitu. Nah, itu sudah terjadi pencemaran mestinya kan begitu. Makanya nanti akan dilanjutkan mungkin persoalan hukumnya seperti apa. Kemudian yang ketiga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini ya juga belum dilihat. Padahal Mbak Riana sendiri menggunakan konsep penegakan hukum dari Suryono Sukamto. Ya, yang mana di situ akan terlihat ya bagaimana substansi hukumnya, aturannya ya, apa yang digunakan. Kemudian aparat penegak hukumnya ya sebagai APH-nya itu seperti apa, fungsinya, tugasnya ya, kaitannya ini ya karena itu belum berlanjut ke penegakan hukum ini. Jadi baru ada pertanyaan di situ aja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sarana prasarana seperti apa ya. Ini kan harus muncul juga di dalam kesimpulan seperti itu. Kemudian juga ada beberapa faktor yang disebutkan di situ ya.
itu harusnya semua akan ada, termasuk juga persoalan masyarakatnya, budayanya. Kebetulan ini punya budaya. Ya, THK itu bagian dari budaya yang muncul. Nah, tapi bagaimana peran THK sendiri? THK sendiri kaitannya dengan persoalan pencegahan pencemaran, khususnya di pabrik itu yang menjadi objek dari penelitian Mbak Riana. Itu belum muncul di dalam kesimpulan. Kemudian juga yang keempat, kaitannya akan menganalisis pandangan kebijakan hukum lingkungan terhadap falsafah Trihitakarana terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, ini tentu saja karena ini akan membahas kebijakan hukum lingkungan, ya seperti apa hukumnya, ya khususnya yang sangat dekat dengan ini apakah undang-undangnya, apakah PP-nya, apakah peraturan menterinya, bahkan di perdanya sendiri. Karena kebetulan Bali itu memiliki perda mengenai persoalan pengelolaan lingkungan kan seperti itu ya. Nah ini karena ini terkait dengan persoalan penegakan, terkait juga dengan persoalan izinnya itu sebetulnya izinnya di mana diberikan seperti itu. Karena ini perusahaan besar ya, apalagi punya apa namanya cabang di Jakarta dan di di Malang kan begitu. Dan tadi ini disebutkan bahwa makanya di Malang sudah bagus ya. Ini kan persepsi polisi ya, melihat secara covernya perusahaan. Kelihatannya kalau dari perusahaannya bangunannya bagus. Apakah bangunan yang bagus itu menunjukkan bahwa pencemaran itu tidak terjadi? Itu juga belum tentu. Jadi jangan sampai menggambarkan persepsi itu hanya dari covernya, karena kita belum lihat ke dalamnya. Termasuk di dalam perusahaan itu, apakah betul-betul terjadi pencemaran? Karena kita juga nggak tahu apakah betul valid nggak datanya yang diperoleh untuk menunjukkan itu pencemaran atau tidak ya. Tadi sudah banyak disampaikan seperti itu. Nah, karena ini menyangkut persoalan penegakan hukum, itu mestinya ini masuk ke situ ya, walaupun mungkin belum bisa terjadi ya, karena tadi wah kami tidak bisa masuk nih kayak perusahaan itu dan seperti itu ya. Lah kalau ini peneliti aja nggak bisa masuk, apalagi peneliti yang kebetulan bagian dari aparat penegak hukum ya gitu. Ya nanti bagaimana aparat penegak hukum, bagaimana DLH sendiri di dalam melakukan pengawasan ya, karena itu tugas menjadi DLH dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan pencemaran seperti itu, baru nanti persoalan penegakan. Kalau pengawasannya sudah dilihat bahwa ada ada dugaan seperti itu, kemudian ini harus dilaporkan ke pihak DLH kemudian melihat ya apakah betul terbukti atau tidak kan seperti itu. Nah, itu baru ada langkah-langkah seperti itu. Nah, ini kebijakan-kebijakan itu kelihatannya belum muncul ini di dalam simpulan-simpulan itu kan yang menganalisis pandangan kebijakan dengan falsafahnya. Paling tidak juga akan memunculkan bagaimana sebetulnya pengaturan kebijakan yang terkait dengan hukum lingkungan kaitannya dengan Undang-Undang 32 2009 itu yang dikaitkan dengan konsep mengenai falsafah Trihitakarana. Ya, karena ini kan sebetulnya bagus sekali ya bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan seperti itu, dan kalau kita lihat di dalam undang-undang itu sudah sangat terlihat ya konsepnya ke arah sana juga, terutama di dalam dasar pertimbangan juga di penjelasan umum ya, bagaimana manusia itu bisa hidup bersama dengan alam dan menjaga alam, itu kan salah satunya konsep dari Trihata Kirana yang ketiga ya, kaitannya dengan persoalan alam. Cuman masalahnya dalam implementasinya yang kemudian kurang bisa dilihat. Kemudian saya coba untuk melihat lagi sebentar, kaitannya dengan kemudian juga bisa nggak Mbak sebetulnya sementara ya Mbak apa namanya Mbak Riana bisa nggak menjelaskan secara ringkas sedikit selama ini sebetulnya bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat ya dalam rangka melakukan pencegahan pencemaran ya pabrik pengolahan rumput laut yang berpegang pada konsep THK ini.
Sedikit aja, ada informasi itu atau bisa memberikan gambaran seperti itu dulu, Mbak? Mohon izin menjelaskan, Prof. Oke, monggo. Untuk sejauh yang kami tahu, untuk pabrik itu kan tertutup, Prof. Jadi mungkin orang-orang yang ada di sana yang kebetulan kebanyakan pekerjanya itu adalah wanita usia baya di atas 40 tahun. Mereka sendiri sebenarnya kurang memahami untuk bahaya KOH itu sendiri. Nah, kemungkinan juga untuk proses tersebut tidak langsung memberikan dampak kepada para pekerja. Dan ketika kami tanyakan, memang di sana itu budaya patriarki kan sangat kental ya, Prof ya. Dan Ya, betul. orang-orang yang bekerja di sana kebanyakan ibu-ibu yang menyambi sambil mengurus rumah tangga, juga bisa mengurus menghasilkan sesuatu meskipun uang itu tidak menjadi prioritas utama, tapi mereka memiliki penghasilan. Nah, untuk pencemaran sendiri karena mereka rata-rata sekolahnya sampai SMP, Prof, tidak sampai SMA, dan banyak sekali yang menjadi ibu rumah tangga, tidak berpenghasilan. Nah, mereka tidak begitu peduli tentang bahayanya, sehingga untuk implementasinya terhadap pabriknya sendiri itu sepertinya kurang. Makanya kenapa untuk pabriknya sendiri tidak ada komunikasi yang baik mengenai pencemaran itu terhadap pegawainya. Seperti itu, Prof. Jadi mungkin belum sampai di sana. Iya, kan kalau begitu kan sebetulnya persoalan ini kan balik lagi ya, kita bisa lihat di persoalan perizinannya seperti apa dulu. Memang perizinan itu ada di pusat kan seperti itu. Tapi kalau ada di daerah itu kan daerah harus tahu. Dalam hal ini pemerintah daerah tentunya DLH misalnya. Karena DLH itu periodisasi tertentu itu kan dia harus melakukan pengawasan terhadap pabrik-pabrik. Apalagi ini pabrik yang cukup besar ya, cukup besar itu kan harusnya bisa seperti itu, hal-hal yang seperti itu dilakukan. Kalau begitu kan kita bisa sementara bisa mengambil dugaan bahwa sebetulnya DLH sendiri tidak bisa berbuat banyak ya. Mungkin ini perusahaan yang cukup besar, yang cukup strategis ya, yang mungkin juga akan melibatkan banyak tenaga kerja di situ karena ini juga sangat berpengaruh pasti ya. Karena nanti kalau misalnya biasanya perusahaan gede kan ancamannya gitu ya, sudah saya tutup, nah, saya nggak ngurusin ini sekian ribu pegawai yang ada di situ ya gitu. Jadi karena ini bicara mengenai bagaimana juga sih ya di poin keempat itu bagaimana kebijakan hukumnya ya. Tentu saja kebijakan hukum pengelolaan lingkungan khususnya ada yang di daerah ini sendiri. Kan berarti sebetulnya belum begitu menyentuh ya sampai persoalan melihat kondisi pabrik aja agak kesulitan. Padahal untuk DLH itu melakukan pengawasan itu dia punya kewenangan untuk melihat situasi pabriknya, untuk melihat mesin pengolahan limbahnya, untuk melihat bahkan sampai mesinnya itu berjalan dengan baik atau tidak, kemudian hasil limbahnya yang dihasilkan dari itu hak daripada pemerintah daerah dalam hal ini DLH untuk melakukan itu sebetulnya gitu Mbak. Jadi kalau memang apa yang didapat Mbak Riana seperti itu bisa memberikan masukan nantinya di dalam saran ya kepada pemerintah daerah karena ini kuncinya juga salah satunya adalah pemerintah daerah. Kalau kemudian ada dugaan-dugaan seperti itu, kunci kedua adalah aparat penegak hukum. Kalau APH dalam hari ini ya, kalau kita akan bicara mengenai persoalan penegakan hukumnya, kan pemerintah, masyarakat, APH, sarana prasarana, aturan hukumnya, kemudian budayanya, seperti itu. Budayanya sudah ada kan seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sangat menarik sih kalau kaitannya dengan hal itu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan orisinalitas penelitian ya Mbak ya, ini saya lihat mungkin secara uraian betul, tapi begitu ditabelkan ini yang agak nggak sulit dilihat ya. Misalnya ini Gibson ya. Gibson itu judulnya apa? Ini isi penelitiannya Gibson lah, isi penelitiannya Mbak Riana mana? Sebetulnya ada satu lagi di sini. Bukan isi tapi sebetulnya hasil ya.
kalau akan lebih baik. Jadi Gibson judulnya apa? Kan begitu ya. Ini Gibson juga, ini lulusan mana? Karena ini harus sama-sama, kalau originalitas penelitian itu kan kalau bisa sama-sama yang tesis ya. Setahu saya gitu. Kalau di kami seperti itu. Jadi bukan penelitian apapun kemudian kita bandingkan enggak, tapi sama-sama apa namanya penelitian yang bentuknya tesis ya. Lulusan mana, tahun berapa, kemudian hasilnya apa, yang punya Mbak Riana sendiri apa, sehingga kita bisa melihat bahwa memang betul punya Mbak Riana itu memang tesis yang asli ya. Seperti itu. Ini ada beberapa 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 ini. 7 saya, nah misalnya ini Arta Jaya dan Wijaya. Ya ini jelas bukan tesis ya, pasti tulisan-tulisan seperti itu. Ya ini mohon, saya nggak tahu yang di MIL apakah boleh seperti itu. Kalau boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak pun kan harus dibandingkan nih penelitiannya dengan penelitiannya Mbak Riana ya. Kemudian yang berikutnya sebentar, ada satu lagi yang di belakang. Bentar. Oh, untuk metodologinya sama ya. Tadi juga ada pertanyaan itu ya, metodologinya ya Mbak. Karena kalau hukum itu kan menggunakan datanya kan data sekunder ya. Nah, itu saya belum melihat ya aturan-aturan apa yang sebetulnya harus muncul ya di situ. Ya, aturan-aturan apa yang sebetulnya dipakai di tesis ini ya, di data sekunder kan. Kalau dalam konsep penelitian hukum itu kan data sekundernya adalah data yang diperoleh di perpustakaan dan bisa meliputi bahan hukum primer, yaitu aturan-aturan hukum seperti itu ya. Jadi ini belum muncul apa saja seperti itu. Kemudian ini terkait dengan yang kelima ini. Ini kalau kita lihat ya, permasalahan maupun tujuan itu kan hanya 4 ya Mbak ya. Nah ini di sini muncul nih ada yang 5 ya. Kesimpulan yang kelima ini didasarkan pada tujuan yang mana ya, permasalahan yang mana. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi pelayanan publik di kepolisian, khususnya Polsek Klungkung, Polres Klungkung, khususnya dalam upaya penegakan hukum lingkungan untuk menjaga kelestarian alam berkelanjutan. Saya nggak tahu apakah pabriknya itu ada di Klungkung ya, Mbak? Jadi Ibu ada di Klungkung Ibu, di Pantai Jumpai. Jadi di Pantai Jumpai itu termasuk ke dalam pelayanan Polsek Klungkung. Nah, Oke, ya. Oh, pelayanan publik. Nah, ini memang menurut saya ini harusnya 4 aja ya, Mbak ya. Jadi kalau 5 ini bingung ini mau ini yang mana kan begitu ya. Untuk menjawab yang mana, tujuan yang mana. Ya, tapi di sini ada tambahan ya, evaluasi pelayanan publik. Ini yang dimaksud evaluasi pelayanan publik apa ya? Kaitannya dengan upaya penegakan hukum itu apa coba? mohon izin menjelaskan Prof. Jadi untuk evaluasi pelayanan publik ini terkait dengan laporan adanya pencemaran. Jika memang nanti ada penelitian yang meneruskan tesis kami, nanti bisa dilanjutkan tentang upaya apa yang dapat membuat kalau mau dilaporkan perusahaan ini ataupun diberikan sosialisasi terlebih dahulu bisa, karena kami berdasarkan data dari Lapor Polda Bali juga selama 5 tahun kebelakang tidak ada kasus limbah yang dilaporkan. Padahal sebenarnya kalau mau dicari oleh kepolisian sendiri itu banyak sekali. Namun kenapa kok polisi tidak melaporkan kasus-kasus limbah, dan tren ini juga di Lapor Polda Jawa Tengah juga 6 tahun kebelakang tuh tidak ada pelaporan limbah. Nah itu yang menjadi tanda tanya sebenarnya Prof. Ada apa ini? Ya, jadi memang betul ya kalau kita lihat sebetulnya masalah lingkungan itu luar biasa, dampaknya juga luar biasa dan kita rasakan betul termasuk sekarang ya.
terjadi perubahan iklim itu kan juga salah satunya. Tetapi saya nggak tahu apakah ini trennya sekarang yang jadi berita pokok itu adalah bukan persoalan lingkungan. Padahal menurut saya itu lingkungan itu menurut saya utama karena tempat habitat kita hidup gitu ya. Tapi persoalan-persoalan ini diabaikan atau bahkan terabaikan ya, nggak ada berita sama sekali sehingga masyarakat menganggap ya itu biasa aja lah. Karena juga ketidakpahaman masyarakat itu. Apalagi Bali. Bali itu kalau kita bicara lingkungan, ya kan ada konsep filosofi mengenai Trihita Karana, ya itu pasti sangat sensitif terhadap persoalan lingkungan itu lebih besar daripada kita ya orang-orang yang di Jawa misalnya. Ya karena mereka merasa benar-benar kalau lingkungan sedikit terganggu, itu mereka merasa terganggu kehidupannya seperti itu. Tapi anehnya, kenapa tidak ada kan gitu? Ini kan memunculkan pertanyaan besar juga ya, apakah karena mereka itu cuek atau mereka itu nggak berani karena itu perusahaan besar, atau karena faktor-faktor yang lain. Di samping itu juga aparat penegak hukumnya juga tidak segera menindaklanjuti kalau ada laporan ya, karena yang dilaporkan adalah balungan gajah kan begitu ya. Nah ini ya, karena masih ada di Bali kita temukan wilayah-wilayah tertentu yang sangat betul-betul menjaga alam. Khususnya salah satu desa tertua di Bali ya, saya pernah ke sana itu mereka sama sekali yang namanya hukuman terberat, hukum adat yang terberat ada apabila dia memotong pohon seperti itu. Jadi Mbak ini nanti mungkin perlu dibenahi ya untuk kesimpulannya. Saya pikir ini beberapa kesimpulan ini belum menjawab hasil dari permasalahan atau tujuan yang ada. Ya, walaupun itu singkat, tetapi ini terlalu singkat ini. Ya. Terlalu singkat. Misalnya yang nomor 2 nih ya, local wisdom, THK merupakan falsafah hidup. Kita tahu itu merupakan falsafah hidup yang menekankan hubungan harmonis manusia, ya. Jadi pedoman itu memang iya. Tapi kalau kita kaitkan dengan tujuan permasalahannya, bagaimana sih peran? Tapi seberapa besar peran dia? Nah, itu yang belum muncul di sini. Apakah itu menjadi perhatian juga oleh para aparat penegak hukum kalau itu kaitannya dengan aparat penegak hukum? Dan bagaimana masyarakat juga merasa ada gangguan ini terhadap poin ketiga dari THK ini. Nah, ini kalau misalnya kemudian masyarakat ada kesadaran yang tinggi ya melakukan pengawasan ya. Ini kan pentingnya pengawasan partisipatif juga ini di sini ya. Kenapa masyarakat kemudian cuek dan lain sebagainya. Itu sehingga penggunaan falsafah ini sama sekali tidak bermakna kalau gitu kan gitu. Padahal Bali punya ini. Kalau Bali punya ini mestinya poin ketiga dari Trihita Karana itu yang memendopani masyarakat ini. Ini ada sedikit pencemaran nih, kaitannya sama persoalan lingkungan nih harus. Nah itu kan berarti kalau hanya ditempelkan aja, oh ini filosofinya atau falsafahnya orang Bali loh. Tapi ternyata dalam implementasi terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan gangguan terhadap lingkungan, itu mereka tidak bergeming. Atau karena mereka nggak tahu, atau karena faktor apa. Mestinya, nah kalau ini berfungsi dengan baik, mereka reaksinya luar biasa. Kan gitu. Jadi falsafah tinggal falsafah jadinya. Nah, itu. Jadi ini yang perlu ditekankan lebih baik ya. Apalagi ini penelitiannya kan juga penelitian lapangan ya. Kan kita tidak hanya menyampaikan pemahaman-pemahaman kepada orang-orang yang terkait dengan persoalan pencemaran, tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa menjaga itu dan masyarakat juga dimintain pendapatnya selama ini sebagai bagian dari wujud partisipasi pengawasan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, ini untuk memahami betul bahwa local wisdom yang THK ini memang betul-betul mendapatkan respon yang bagus ya. Masyarakat ikut terlibat di dalamnya karena ngerti mengenai ini. Nah, ini kelihatannya yang
belum terlihat ya. Kita belum sampai kepada aparat penegak hukum karena tadi disampaikan oleh Bu Riana, aparat penegak hukum itu bisa bergerak kalau ada laporan. Nah, laporan masyarakat itulah itu kan berarti kan sebetulnya partisipasi masyarakatnya kan juga harus dilibatkan. Bagaimana Mbak Riana juga bisa meminta informasi banyak ya terhadap masyarakat di sekitar pabrik aja lah. Apa yang dia rasakan. Apalagi tadi sudah merasakan gatal-gatal lah, apalah kan begitu ya. Berarti kan ada sesuatu yang sebetulnya dampak dari itu apa bukan kan begitu. Ya. Saya kira mungkin itu saja Mbak Riana ya. Prof. Masukan dari saya nanti saya kirim juga karena sudah saya siapkan juga ada tambahan beberapa tadi ya. Mengaten Prof Naning sampun wedalipun Nggih. sampun cekap matur Ya, nuwun terima kasih, juga Prof. Ibu Insinyur Pertiwi atas masukannya karena bagaimanapun itu juga bagian dari tanggung jawab saya sebagai pembimbing bersama Pak Mariono. Ya, nanti kami juga akan mengarahkan Mbak Riana ini untuk bisa memberikan masukan-masukan dari Prof Naning maupun Bu Pertiwi ya kaitannya dengan penyempurnaan dari hasil penelitian dari Mbak Riana ini. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Lita. Ini Nggih. bukti bahwa ilmu itu tidak bisa sendiri. Iya, Justru betul. kekuatannya itu kan di sini karena masing-masing bisa berkontribusi dalam bidangnya. Nggih. Jadi yang beruntung Mbak Riana ini karena Saya juga bisa beruntung dapat ilmu baru, biologi, yang gitu. bikin pusing. Iya, jadi bisa saling melengkapi begitu ya Mbak Nggih, Riana ya. nggih. Ya, Jadi Prof. saya rasa untuk sesi hari ini bisa kita cukupkan. Nggih. Kita bisa ketemu lagi nanti tergantung kecepatan Mbak Riana di dalam Nggih. merevisi. Kita perlu Nggih. berunding dulu ataukah langsung Prof Lita? Monggo saya Kar- nderek aja Prof Naning. karena Kalau berlindung berita diri berarti Mbak Riana harus keluar keluar nggih. dulu ya, gitu. Nggih. Mbak Riana mungkin bisa keluar dulu sebentar dan Oh, itu nggih, siap, tolong Prof. rekamannya di-off-kan dulu ya. Siap, Prof. Mungkin Ya, saya panggil Pak Has dulu karena Mas Riana Tomo, kurang iya, mengerti. iya, Nggih. iya. Nggak lama kok, paling Al- 5 menit kok. Nggih, siap. Iya, enggak. Nggih. Kalau enggak keluar ruangan aja Mbak Riana. Oh, nggih, siap, Prof. Siap. Nggih, Mohon itu kan izin, Prof. di dalam ruangan nggih, keluar ruangan aja nggak apa-apa. Ngaten nggih Iya. Prof Naning nggih. Nggih, Nggih. siap, Nggih, siap, Prof. supaya enggak ngeklik-ngeklik. Siap, siap. Mohon izin, Prof. Ibu. Ya. Nggih. Nggih, monggo. Baik, Bapak Ibu, sebentar. Ini Saya yang stop jadi, recordnya aja ya. ya di stop Nggih. aja, bisa enggak? Izin Oh, stop. bisa, Bisa. kayaknya